Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khala wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan juga dalam keadaan sehat walafiat, Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini Kang Wajlam berada di lingkungan yang sangat asri dan alami sekali, dan tentunya sangat indah dan berseri-seri gitu. Kang Wajlam pada hari ini ditemani oleh saudara kita yang kebenaran beliau adalah Mbah, panggilannya Mbah Ahmad Sobirin. Beliau adalah dari mana, Mbah? Wonosobo. Dari Wonosobo ya, Mbah ya? Iya, suara dikeraskan, Mbah, dikit, Mbah. Karena apa? Ini kedengarannya emang sangat adem sekali, jadi suara kayak ngantuk gitu, Mbah. Ini ngomong-ngomong, Mbah ini kesini dalam rangka apa, Mbah saja, Mbah? Ya lihat-lihat lokasi ini aja, pengen tahu adanya mistik-mistik di wilayah Kalibulakan ini. Bumi Jawa ini, Bumi Tegal Jawa, gitu ya? iya, Iya. Udah pernah kemana saja, Mbah, selama ini, Mbah? Ya wilayah Jawa Tengah lah. Ada di Baturadun, ada di Slamet, ada di mana aja yang kira-kira perkiraan. Daerah Dieng, daerah mana, Mbah? Ya daerah Dieng, daerah Batur, yang mistik-mistiknya tuh si rambut gembel daerah Dieng itu mistiknya besar sekali sana. Iya. Ngomong-ngomong sambil dicoba, Mbah, dimakan, Mbah, ini, Mbah. Iya. Santai saja, saudara-saudara, sahabat-sahabat. Pada hari ini Kang Wajlam memang sengaja datang ke tempat ini karena memang tempat ini sangat istimewa sekali. Tidak buat untuk Kang Wajlam, jelas untuk orang-orang yang memang mengerti bangsa kegoiban gitulah, bahasanya seperti itu. Pada hari ini kebenaran Kang Wajlam ini didatangi beliau dari Wonosobo, ngujak datang ke sini karena memang melihat keadaan di wilayah Tegal. Dan untuk selanjutnya, Mbah, monggo, Mbah, sambil minum saja, Mbah. Ya, kalau selanjutnya Minum dulu, Mbah, minum dulu. Ya, untuk selanjutnya Kang Wajlam ingin tanya, ini posisi kemistikan di sini itu seperti apa gitu, Mbah? ya, di sini mistiknya bagus lah, banyak yang goib-goib yang kira-kira kasat mata tidak orang seperti orang biasa tahu jarang-jarang. Padahal di sini mistiknya bagus, banyak. Ini saya duduk di sini berdua ini ada yang lihat-lihat, ada yang lihat tuh kayak pahala bangsa kayak orang ya, itu orang lagi ngapain gitu. Iya, Orang memperhatikan gitu ya, Mbah. memperhatikan ya keadaannya. Tapi mudah-mudahan sih orang saya ini berdua tidak mengganggu wilayah sini. Jadi Karena tidak terganggu gitu ya, Mbah. Tidak terganggu. Jadi saya minta uluk salam lah kalau sama petinggi-petinggi yang di sini yang gaib. Mudah-mudahan wilayah sini mengerti keadaan berdua ini saya. Ya. Matur suwun, Mbah. Dan untuk selanjutnya, Mbah, di sini itu orang itu kan banyak sekali yang pada mandi di air tuk jimat ini dengan maksud-maksud tujuan-tujuan yang kemungkinan menurut mereka itu benar. Padahal secara agama kemudian ya kayak begitu seperti apa, Mbah? Itu Ya. kalau secara kegoiban itu emang apa datang apa bagaimana? Ya kemungkinan kalau orang itu pendapatnya beda-beda. Ada orang yang tahu itu air itu banyak manfaatnya, ada madorotnya juga ada. Mungkin orang-orang yang anggapnya itu air mustajab, entah apa, kadang ada yang orang sakit apa dikasih minta air itu bisa sembuh, gitu. bisa Tergantung niat gitu ya, Mbak. ya tergantung niat orang-orang itu yang mau mandi di situ. Oh iya. Dan di situ kemudian ada niat kemudian dari mereka kemudian yang memang kita sendiri tidak tahu ya. Iya. Mudah-mudahan niat mereka itu juga niat lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa, bukan yang menyembuhkan umpamanya air itu sembuh juga bukan dari bangsa-bangsa air itu sendiri. Semuanya kita pasrahkan jelas karena Allah semuanya seperti itu. Masalahnya apa? Kejadiannya nanti kemudian bisa juga jadi syirik gitu ya, Mbak ya. Ya. Dan untuk selanjutnya, Mbak, di sini itu kan kalau malam karena tidak ada penerangan, gelap sekali, itu
itu banyak sekali suara-suara yang memang kadang-kadang orang menjerit dan lain sebagainya. Itu menurut Mbah Birin itu seperti apa, Mbah? Ya memang ada, memang banyak itu. Apalagi itu keadaan gelap, kemungkinan ya memang dia tuh enaknya senang yang gelap-gelap. Kalau terang kan takut tahunan orang, jadi maunya yang gelap-gelap itu. Jadi kemungkinan wilayah sini juga banyak yang gelap-gelap itu. Ya senangannya dia memang tempatnya kayak gitu. Iya. Iya. Jadi di sini jelas banyak makhluk gaib yang tidak kelihatan kasat mata gitu ya. Tapi di sini juga masih banyak masyarakat yang datang ke sini untuk ngarit-ngarit gitu, Mbak. Ngarit, ada juga yang mencuci gitu. Pada datang ke sini turun juga mencuci. Dan ada sekedar orang-orang yang memang seolah-olah ke sini itu bereaksi. Karena apa? Jalan di sini itu udah enak sekali. Dari jalan raya itu udah enak, udah dipaving gitu. Dan situ ada tundagan-tundagan yang jumlahnya sekitar ada 200 tundagan dari sini itu, dari bawah sampai ke atas. Itu enak sekali. Banyak orang-orang berwisata. Itu kalau menurut Mbah itu di sini layak nggak untuk wisata gitu, Mbah? Ya kalau wisata orang ya sebangsa orang yang menengah ke bawah tuh nggak usah wisata di sini lah. Kalau bisa jangan di Kalau situ itu ya. jangan. Iya. Maksudnya tempat-tempat yang lain ramai gitu. lah, yang lain. Iya. Kalau ini orang yang mencari rumput, orang jalan sini wilayah sini Jawa, orang udah tahu wilayahnya sendiri, jadinya Tidak masalah. tidak masalah. Kan Iya. sedangkan orang sininya aja lembut sini udah tahu keadaan orang-orang sini di Jawa. Sebab dia darah dagingnya di wilayah sini Jawa ini. Iya. Itu mungkin makhluk halus udah Kemungkinan tahu. dari baunya saja udah ketahuan Ya, orang udah bumi tahu, Jawa orang gitu ya, Mbak ya. Jawa, udah Iya, iya. tahu. Ya, kalau orang luar kalau bisa itu ya jenengan jangan berekreasi lah bahasanya seperti itu. Jangan Tapi meremehkan. kalau iya, Jangan meremehkan kalau wilayah umpamanya sini. sekedar kepengen tahu dan hadir ke sini gitu nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Yang penting niatnya Niatnya tulus, baik ikhlas loh, gitu ya. ya. Baik gitu ya, Mbak ya. Niatnya. Tidak niat merusak dan lain sebagainya gitu Iya, ya, Mbak. dan merusak wilayah lingkungan sini lah, orang-orang lain itu. Iya. Dan untuk Mbah Birin kemungkinan sudah pernah ke daerah yang kelebihannya itu goibnya itu lebih-lebih itu, Mbak. Itu yang paling serem itu di mana, Mbak? Pernah? Ya yang paling serem di sini Purbalingga, Purbalingga daerah apa, Mbah itu, Mbak? daerah Gunung Sajambu Karang. Jambu Karang sih. Ya, memang luar itu naik gunung tuh 2 jam lah. Nggak sampai Tinggi sana. sekali gitu ya? Tinggi, iya. Naik apa, Mbak? Ontel, becak apa itu? Jalan kaki Jalan kaki ya? itu kalau sama juru kuncinya tuh di bawah, Iya. kasih tekan itu Iya. buat pegangan naik sampai ke atas itu. Oh. 2 Kalau jam. nggak dikasih tekan nggak bisa nyampe ke atas apa bagaimana, Mbak? Ya kemungkinan tekan itu manfaatnya tuh buat pegangan tuh, mau naik ambal itu buat pegangan itu kemungkinan Oh, itu, iya. dari itu. Nah, setelah dari Purbalingga situ, apa daerah ada wilayah Jawa Tengah gitu, Mbak, yang lebih angker lagi atau begitu? Ada Di mana, Banyak. Mbak, itu, Mbak? di Gunung Tidar. Gunung Tidar Tidar. itu tuh bagus lagi itu sana. Iya. Itu kalau orang yang mau naik ke situ, mau di istilah di sono kan terutama niatnya Yaroh Ziarah itu ya. Sasubakir. Oh. Itu wilayah Jawa Saya Tengah itu, Subakir itu sinten, Mbak? itu siapa? yang bangun wilayah Islam Jawa Tengah itu Sasubakir tuh. Di Gunung Tidar itu adanya. Oh, berarti Gunung Tidar itu Iya. ada seorang wali Syekh Subakir itu Iya, ya, yang babat alas Jawa Tengah gitu. Iya, ya. wilayah Jawa Tengah. Islam Jawa Tengah tuh. Iya. Habis dari situ, kemudian ada tempat-tempat lain yang yang orang kebanyakan itu pada datang dengan niat-niat yang kurang bagus gitu, Mbak. Di mana, Mbak? Contohnya pesugihan gitu. Pernah tahu, Mbak? Di mana? Ada tuh di Kemukus. Kemukus itu. Kemukus wilayah kayaknya wilayah Jawa Tengah tapi daerah, Mau perbatasan Jawa Timur gitu, Mbak. iya daerah itulah, daerah Iya. Sambang atau apa gitu. Kalau di Kemukus itu. Iya. Di Kemukus itu Untuk itu pesugihan gitu, Mbak. iya, Apa bagaimana? pesugihan itu. Ya, terus di situ bagaimana, Mbak? Ritual-ritualnya? Kalau orang yang mau ke situ ya punya gandengan lah, Oh, kayak suami istri gitu. oh. Padahal bukan suami istrinya sendiri gitu ya, Mbak? Itu katanya dia itu katanya persyaratannya begitu. Oh iya, iya.
Ya, terus di situ kalau umpamanya untuk pesugihan di tempat lain itu ada lagi mbak. Kalau di tempat lain itu ya orang itu tergantung niatnya orang itu. Kalau Gunung Kawi itu di mana mbak? Gunung Kawi ada- Wilayah mana? Jawa Timur, Jawa Tengah? Jawa Timur ya kayaknya. Jawa Timur ya. Iya. Iya. Pernah ke sana mbak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Cuma dengar-dengar dari orang lain tuanya Gunung Kawi itu memang tempat kayak gitu. Iya. Iya. Minta yang Kurang bagus lah. kurang bagus Menyimpang lah, gitu ya mbak ya. menyimpangnya dari ajaran itu. Iya iya. Dan saya kira ngobrol-ngobrolan kita mbak itu kemungkinan panjang lebar dan lain sebagainya. Nanti setelah kemungkinan kita santai-santai gitu ya mbak ya. Untuk sekarang mbak, untuk rekan-rekan Kang Wajlam itu himbauan atau pesannya itu untuk rekan-rekan sahabat-sahabat Kang Wajlam itu termasuk ziarah-ziarah tempat pesugihan dan sebagainya itu seperti apa mbak? Coba mbak. Ya kalau bisa orang yang rekan-rekan yang di sini ya janganlah di tempat-tempat yang tidak diinginkan Islam, ya diharamkan sama Allah itu jangan didatangkan situlah. Datang aja yang tempat yang suci-suci yang orang benar-benar itu orang Islam, waliullah, wali songo itu perlu didatangin. Ya. Kalau yang tempat yang Terutama makom-makom Makom-makom. bapak ibu gitu ya mbak ya. Nah, terutama Ziarah ke orang tua gitu orang ya mbak. tua sendiri itu pertama itu. Kalau mau orang lain, orang tua dulu yang diziarahin itu baru ke orang lain. Ya, gitu. termasuk Sunan Wali Songo gitu ya mbak. Ya, Ya. Itu Sunan wali-wali Allah lah intinya gitu. Ya Allah. Iya. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat mendatangi tempat-tempat yang memang di situ tempat pemujaan bahasanya seperti itulah, tempat-tempat pesugihan apalagi itu diharamkan dan tentunya itu dikategorikan syirik. Syirik itu adalah dosa besar yang tidak diampura. Tidak diampura bakalan jadi ahli neraka begitulah. Karena syirik gitu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mbah, pindah malih Mbah. Ini untuk wilayah Bumi Jawa sini memang tidak boleh untuk wisata untuk umum gitu ya, Mbak. Nah kalau di sini wisatanya ya, kalau yang di tempat ramai itu wisata umum itu, kalau di tempat ini ya Jangan gitu ya, Mbak. janganlah. Ya kalau orang hanya ingin lihat keadaannya seding ini, ya bisa nggak Peninggalan apa-apa. sejarah Peninggalan ini itu sejarah ya. Belanda Belanda itu Belanda itu. contohnya. Ya. Tidak masalah gitu ya, Tidak Mbak ya. masalah. Yang penting jangan berbuat neko-neko gitu, Dan Mbak. berbuat Ya. yang enggak itu. Iya, matur suwun, Mbah. Oke. Terima kasih, Mbah. Iya. Matur suwun. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Kang Wajlam dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kita udah bincang-bincang ngobrol ngalor ngidul bahasanya seperti itulah. Yang jelas pada hari ini ada himbauan atau pesan dari Mbah Birin yang dari Wonosobo ini, jelas kita jangan mendatangi tempat-tempat yang memang membuat kita musyrik jadi syirik. Jelas kita mendatangi ke wali-wali Allah, ziarah-ziarah ke orang tua kita, dan tentunya kita tetap bersilaturahmi kepada rekan-rekan kita, harus berbuat baik dan lain sebagainya. Yang jelas kita jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain lah, untuk orang banyak. Jangan menjadi orang yang tidak bermanfaat. Saya kira itu dulu rekan-rekan sahabat-sahabat Kang Wajlam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.